Hai, pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar komponen dasar pembelajaran BIPA. Bersama saya, Endang Setiawati, dosen pengampu mata kuliah pembelajaran BIPA. Komponen dasar pembelajaran BIPA itu yang pertama kita bahas yaitu aspek-aspek pembelajaran BIPA. Yang dibagi menjadi dua, yaitu aspek instruksional dan aspek kondisional. Dalam aspek instruksional, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan aspek instruksional yang pertama dan utama. Dikatakan pertama karena aspek ini harus hadir secara konkret dan jelas sebelum aspek-aspek instruksional yang lain. Sesuai dengan keberadaannya, tujuan pembelajaran harus dikelola dengan cermat dan akurat serta dirumuskan dengan jelas dan terukur, baik dalam satuan tuntunan, proses maupun hasil yang diharapkan, baik secara umum maupun spesifikasinya. Di samping itu, rumusan tujuan, baik tujuan umum maupun tujuan khusus pembelajaran, hendaknya dapat diterjemahkan dengan tepat, baik oleh pelajar maupun oleh pengelola, tutor, atau pamong. Hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan tujuan pembelajaran BIPA antara lain yaitu ekuivalensinya dengan kebutuhan pelajar dan prioritas serta pengembangan kemampuan berkomunikasi atau communicative competence. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Pengelolaan materi pembelajaran BIPA hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu orientasi materi hendaknya diarahkan dan dititikberatkan pada materi-materi yang trainable, potensi untuk dilatihkan. Yang kedua yaitu faktual, benar-benar ada dan dipakai dalam komunikasi nyata di masyarakat. Dan ketiga, mampu mengembangkan kompetensi untuk berlatih dan memahami pola serta mampu mengembangkan pemahaman bahasa Indonesia melalui bentuk-bentuk percakapan atau dialog yang situasional dan kontekstual. Yang kedua itu scope atau rentangan dan penataan materi harus diperhatikan. Scope, rentangan, materi harus diupayakan pada materi-materi yang mengacu pada aspek-aspek yang menentukan bagaimana bahasa Indonesia digunakan, yaitu aspek-aspek kosakata, pola kalimat, wacana atau percakapan. Yang keempat yaitu lafal atau ucapan dan intonasi. Yang terakhir yaitu pengolahan ide. Materi-materi pembelajaran hendaknya ditata berdasarkan unit-unit satuan yang komunikatif dan integrated. Kemudian kita akan bahas masalah metode atau teknik. Metode atau teknik yang digunakan dalam pembelajaran BIPA, hendaknya metode atau teknik tersebut mampu memfasilitasi dan memotivasi, bahkan jika perlu, memaksa pelajar untuk selalu berlatih berbahasa secara komunikatif. Berikutnya yaitu media belajar. Media hendaknya diartikan sebagai objek, benda atau model, orang atau sumber, situasi atau kondisi, dan peristiwa yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang atau membantu mempercepat penguasaan materi pelajar atau pelatihan. Hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan media ini adalah pengupayaan satuan unit yang situasional dan menghadirkan dan pemanfaatnya. Kemudian pengelolaan kelas memegang peranan penting dalam menentukan kondusif tidaknya suasana pembelajaran. Oleh karena itu, pengelolaan kelas harus dilakukan dengan bijaksana dengan bertumpu pada terciptanya interaksi belajar optimal, multi arah dan sinambung. Hal mendasar yang perlu sekali mendapat perhatian dalam pengelolaan kelas ini adalah pengelolaan permasalahan pelajar asing. Tutor atau pamong harus memiliki kemampuan untuk mendata dan memilah permasalahan pelajar antara yang bersifat kebahasaan dan non-kebahasaan. Ketidakjelian dalam penganalisis permasalahan pelajar ini akan berakibat fatal terhadap keseluruhan proses pembelajaran. Kemudian masuk pada evaluasi. Evaluasi hendaknya tidak semata-mata dipandang sebagai alat untuk mengukur kemampuan hasil belajar, tetapi juga harus dapat difungsikan sebagai alat untuk memonitor perkembangan pelajar, potensi dan kelebihan yang menampakkan serta latar belakang menghambat dan kelemahannya. Jadi, jenis evaluasi yang harus dikembangkan dalam pembelajaran BIPA adalah satu, evaluasi proses, dan yang kedua adalah evaluasi hasil atau produk belajar. Kemudian yaitu pelajar BIPA.
Pelajar merupakan hasil yang sangat penting dalam kepentingan instruksional atau pembelajaran BIPA. Sebagai subjek pembelajaran, pelajar harus didudukkan sebagai individu yang berkembang dan berpotensi dengan segenap keunikannya. Oleh karena itu, potensi dan kebutuhan pelajar harus mendapat perhatian dan prioritas utama di samping unifikasinya dan disiplin keilmuan atau bidang, minat atau hobi dan karakternya. Kemudian tutor atau pengajar BIPA. Hal pokok yang dituntut dari pengajar dalam pembelajaran BIPA adalah proses pembelajaran secara proporsional. Secara khusus, pengajar dituntut memiliki kompetensi komunikatif yang andal dilengkapi dengan kompetensi gramatikal yang akurat dan termasak. Pengajar harus dapat menjadi model penutur bahasa Indonesia yang baik, artinya dia mampu berbahasa Indonesia secara baik dan benar, serta bertanggung jawab terhadap bahasanya. Di samping itu, pengajar juga dituntut memiliki kepekaan atau sensitivitas dan kepedulian terhadap bentuk-bentuk kesalahan berbahasa Indonesia pelajar beserta latar belakang penyebabnya. Kemudian kita masuk pada aspek kondisional. Aspek kondisional juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu pengondisian kesiapan akan kebutuhan pelajar pada umumnya. Pelajar asing dengan karakter yang educated sudah memiliki jangkauan kebutuhan pelajarnya. Namun hal ini bukan berarti pengondisian akan kebutuhan belajar tersebut tidak perlu dilakukan. Pengondisian kebutuhan belajar tetap mutlak perlu dilakukan karena hal ini akan lebih membantu baik pihak pengajar, tutor maupun pelajar itu sendiri untuk memperjelas arah pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu pengupayaan exposure, pajanan dan diskurs kewacanaan dalam situasi kebahasaan yang sesungguhnya. Exposure yang dapat diupayakan dapat berupa 1. Natural exposure, misalnya dengan mendapatkan atau menempatkan pelajar dalam keluarga yang berbahasa Indonesia. Instructional exposure, misalnya dengan peer tutor, sementara diskurs dapat diupayakan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa wajib di dalam kelas. Yang ketiga yaitu pengondisian suasana pembelajaran. Pengondisian suasana pembelajaran dapat diupayakan dengan mengembangkan pola hubungan antar pelajar dan bentuk sosialisasi kebahasaan. Keterlibatan pengajar dan tutor dalam instruksional sosial sesama pelajar sangat perlu dilakukan. Di samping itu, memonitoring pengajaran hendaknya dilakukan secara intensif baik terhadap bentuk kegiatan maupun materi kebahasaan yang digunakan oleh pelajar. Yang keempat yaitu pengupayaan latihan mandiri. Pelatihan mandiri perlu dikondisikan dan diupayakan sebaik-baiknya agar pelajar dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia serta mengintensifkan pemakaiannya secara lebih luas dan lengkap dengan berbagai sumber informasi, ragam bahasa dan situasi. Untuk itu perlu diupayakan suatu format jangkauan pemakaian bentuk-bentuk bahasa yang ada di sekeliling pelajar. Terima kasih, demikian materi pembelajaran ketiga. Sampai jumpa pada pembelajaran keempat. Oke, bye-bye.